Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi para sahabat belajar matematika. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang unsur-unsur lingkaran. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah titik pusatnya. Sekarang kita coba mana yang merupakan titik pusat ya. Ini merupakan gambar lingkaran ya, ini gambar lingkaran dengan titik pusat di A. Kemudian titik B merupakan titik pada lingkaran. Sekali lagi, titik A merupakan titik pusat, kemudian titik B terletak pada lingkaran. Sekarang kalau saya membuat titik di sini, titik C terletak di luar lingkaran, kalau titik D terletak di dalam lingkaran. Baik ya, paham ya mengenai titik pusat dan titik dalam lingkaran, titik pada lingkaran, dan titik di luar lingkaran. Kemudian yang kedua, busur lingkaran. Apa yang disebut busur? Kalau kita membuat titik pada lingkaran di sini, kemudian saya buat titik lagi di sini ya, maka titik di sini titik D akan bergerak dari C menuju B. Panjangnya garis lengkung ini disebut busur lingkaran BC atau CB ya. Ini namanya busur lingkaran. Sekali lagi, ini busur lingkaran. Busur lingkaran yang kecil disebut busur lingkaran minor ya. Kemudian busur lingkaran yang besar yang ini busur lingkaran yang besar, ini disebut busur lingkaran mayor BC ya. Ini busur lingkaran mayor. Kemudian yang ini namanya busur lingkaran minor. Jelas ya? Kira ya. Kemudian yang ketiga, jari-jari lingkaran. Apa itu jari-jari lingkaran? Kalau saya membuat garis dari titik pusat ke titik pada lingkaran, nah garis M itu namanya jari-jari lingkaran ya. Bisa juga jari-jari lingkaran saya gambar dari A ke titik C. Ini juga jari-jari lingkaran ya. Jelas ya, jari-jari lingkaran? Oke, tidak ada masalah. Kemudian yang keempat adalah diameter. Diameter lingkaran, apa itu diameter lingkaran? Kalau kita membuat garis dari titik C lewat titik pusat, kemudian langsung ke memotong atau sampai pada titik pada lingkaran di depannya. Nah, titik garis C D namanya diameter lingkaran. Kita bisa juga membuat diameter dari titik B lewat A, kemudian sampai di titik di sini. Nah, BE ini juga diameter lingkaran. Ya, tidak ada masalah ya. Itu diameter lingkaran. Kemudian tali busur. Apa itu tali busur ya? Tali busur kalau kita membuat garis dari titik C ke titik B. Nah, garis BC namanya tali busur ya. Tadi kalau kita membuat ini namanya ya, dari tadi ke sini namanya busur. Kalau sini ke sini namanya tali busur ya. Oke, kita bisa juga membuat busur dari sini menuju di sini. Nah, EF ini juga tali busur. Oke, selanjutnya kita lanjut. Tali busur sudah. Ya, tali busur sudah. Kemudian berikutnya apotema. Apa itu apotema ya? Kalau kita membuat tadi, kita membuat tali busur dari B sampai C atau C sampai B, kemudian kita membuat garis dari A tegak lurus dengan garis BC ya. Kalau ini namanya jari-jari
Kalau ini bukan apotema ya, masih belum tegak lurus. Kemudian kalau kita buat sampai tegak lurus di sini, nah AD ini namanya apotema. Jadi AD tegak lurus, ini siku-siku di sini ya. Maka dari itu AD merupakan apotema. Saya juga bisa membuat apotema yang lain, misalnya di sini. Nah, untuk membuat apotema yang tegak lurus dengan EF, maka kita buat garis yang tegak lurus dengan EF. Nah, di sini. Nah, di sini namanya apotema ya. Oke, tidak ada masalah ya. Apotema sudah. Kemudian berikutnya sudut pusat. Apa itu sudut pusat ya? Sudut pusat merupakan sudut yang titik sudutnya di pusat lingkaran. Kalau kita membuat ini garis AC, kemudian nah ini sudut yang terbentuk ini namanya sudut pusat, diberi nama BAC ya. Sudut BAC merupakan sudut pusat karena titik sudutnya di pusat lingkaran. Kita juga bisa membuat sudut pusat lagi, misalnya ini. Nah, ini sudut CAD juga merupakan sudut pusat. Sudut BAD yang ini juga merupakan sudut pusat. Jadi sekali lagi sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya di pusat lingkaran. Oke, berikutnya ya sudut keliling. Sudut keliling itu apa? Sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Jadi kalau kita membuat sudut, misalnya dari sini kita buat garis ke sini ya. Buat dari sini, kemudian ke sini. Nah, sudut yang terbentuk ABE namanya sudut keliling ya. Kita bisa juga membuat lagi sudut keliling kalau ini kita buat garis ke sini. Nah, sudut ACD juga sudut keliling. Sudut CDA juga sudut keliling ya. Kemudian kita juga bisa misalnya membuat sudut garis ini. Nah, sudut BEA ini juga merupakan sudut keliling ya. Berikutnya juring. Apa itu juring? Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh jari-jari dan busur lingkaran. Jadi ini merupakan juring lingkaran ya. Ini juring lingkaran ya. Kalau saya buat ini kemudian nah ini namanya segitiga. Kemudian kalau ditambah ini namanya juring ya. Jadi juring itu ini ya, yang dibatasi oleh ini. Kemudian apa itu? Berikutnya tembereng ya. Mana itu tembereng? Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya ya. Jadi ini daerah ini namanya tembereng ya. Ini juga ini tembereng ya. Tembereng yang besar dinamakan tembereng minor, tembereng yang besar disebut tembereng mayor ya. Demikian juga juring. Juring yang kecil ini namanya juring minor, kemudian juring yang besar namanya juring mayor. Kita ulang lagi ya. Ini mengenai juring. Nah, ini juring. Ini namanya juring ya. Ini juring. Kemudian kalau yang juring besar, yang juring besarnya ini ya. Ini namanya juring mayor, ini juring minor ya. Kemudian kalau tembereng yang mana tembereng? Nah, tembereng itu kalau kita buat ini, nah, ini daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busurnya ini namanya tembereng ya. Jadi itu namanya tembereng. Kemudian tembereng yang kecil ini namanya tembereng minor, terus tembereng yang besar ini namanya tembereng mayor. Berikutnya yang terakhir adalah apa itu keliti ya. Ini keliling lingkaran ya. Apa itu keliling lingkaran? Yaitu panjang busur yang paling besar ya.
misalnya ini saya buat titik di sini. Titik E ini kalau kita berkeliling dari titik C kemudian terus mengelilingi lingkaran itu sampai titik C lagi, itu namanya panjang dari keliling lingkaran. Sekali lagi, kalau kita berkeliling di sini terus begitu sampai titik C lagi, lah panjangnya busur dari titik C sampai titik C lagi itu namanya keliling lingkaran. Demikian anak-anak apa yang dapat saya sampaikan mengenai busur lingkaran, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.